إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأيها الإخوة, kita telah sampai di al-faslu tasi', fasal yang ke-9, ya. Al-bid'u wasilatuha bima la yasihhu minal hadis. Bid'ah dan hubungannya dengan hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis yang tidak sahih. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ali Hasan rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, qala al-hafidh Abu al-Khattab Ibnu Dihyah fi kitabih ma ja'a fi syahri Sya'ban. Berkata al-hafidh Abu al-Khattab Ibnu Dihyah dalam kitab beliau ma ja'a fi syahri Sya'ban. Beliau mengatakan, fatahaffadhu Abdullah min muftarin yarwi lakum hadisan yasuquhu fi ma'ridil khairi. Hafalkanlah wahai hamba-hamba Allah. Maksudnya perhatikanlah atau jagalah diri kalian dari orang-orang yang berbuat atau meriwayatkan, ya, maksudnya adalah hadis-hadis yang tidak sahih, ya. Untuk kalian sebuah hadis yang menggiring atau dibacakannya untuk berbuat kebaikan, tujuannya kebaikan. Fasti'malul khairi yanbaghi an yakuna masyru'an min Rasulillah, minar Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menganggap sebuah kebaikan atau beramal dalam agama yang dia anggap sebuah kebaikan, maka ini diharuskan. Sesuatu itu adalah masyru', disyariatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sahha annahu kadhibun, lalu ketika telah sahih, telah sah bahwasanya perawi tadi itu adalah kadzib, pendusta, kharaja an masyru'iyyatih, maka sungguh telah keluar dari apa-apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, ketika hadis itu diriwayatkan oleh seorang rawi yang kadzib, maka hadisnya ditolak. Ya. Akhirnya menjadi apa? Riwayatnya bukanlah syariat dari Nabi. Tidak termasuk syariat dari syariat Islam. Bukan ajaran Islam. Begitu dia. Wa kana musta'miluhu min khidmati syaitan. Dan adalah mengamalkannya termasuk membantu perbuatan-perbuatan syaitan. Tegas beliau, ya. Listi'malihi hadisan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena dia menganggap itu adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan. Maka itu termasuk dusta. Lam yunzilillahu bihi min sultan, yang mana Allah tidaklah menurunkannya
daripada ilmu sedikit pun. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, dan juga berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali fi fasli ilmi salaf, di dalam fasal ilmu salaf, mubayyinan fadlahum rahimahumullahu ta'ala, yang mana beliau menjelaskan fadilah ilmu-ilmu salaf rahimahumullahu ta'ala. Beliau mengatakan, faman lam ya'khudil ilma min kalamihim, maka barang siapa yang tidak mengambil ilmu dari perkataan-perkataan para salaf, fatahu dzalikal khairu kulluh, sungguh dia telah terluput dari kebaikan semuanya, insyaallah. Berarti ilmu agama ini kalaulah tidak diambil dari para salaf, maka sungguh dia telah terluput ilmu itu semuanya. Salah. Ya. Ma'a ma yaqa'u fi katsirin minal batil mutabi'atan liman ta'akhkhara anhum. Bersamaan dengan apa-apa yang telah terjadi daripada kebatilan-kebatilan dari orang-orang yang terakhir dari mereka. Wa yahtaju man arada jam'a kalamihim ila ma'rifati sahihihi min saqimih. Dan orang-orang yang menginginkan untuk mengambil kalam mereka untuk mengambil kalam mereka, yaitu kalam para salaf, maka dia membutuhkan ilmu. Ilmu apa? Tentang hadis, yaitu ilmu tentang ma'rifati sahihihi min saqimih, yaitu ilmu untuk mengetahui yang sahih dari yang sakitnya. Sahih itu kan sehat, ya. Saqim itu artinya saqim artinya sakit. Maksudnya sahih dan dhaif daripada hadis tersebut. Wadzalika bi ma'rifatil jarhi wat ta'dil, dan itu dengan mengenal jarah dan ta'dil dari ilmu-ilmu hadis, dan juga ilal, penyakit-penyakit di dalam hadis, dari matannya, dari rawinya, dan dari syududnya, dari ilah-ilahnya dan yang lainnya. Faman lam ya'rif dzalik, dan barang siapa yang tidak mengetahui hal itu, fahuwa ghairu wasiqin bima yanquluhu min dzalik, maka sungguh dia tidaklah wasik. Wasik itu tidaklah kokoh, ya, dari apa-apa yang dia nukilkan daripada hadis. Wa yaltabisu alaihi haqquhu bi batilihi, dan akan tercampur dan akan samar atasnya yang hak, yang benar, dan yang batil, dan yang salah. Wala yasiku bima indahu min dzalik, dan dia juga tidak siqah terhadap apa-apa yang ada dalam dirinya dari hal itu. Dia mengambil riwayat, dia menghafal hadis, tapi dia tidak tahu derajatnya, tidak tahu sahih dari saqimnya, dari dhaifnya. Kama yara man qalla ilmuhu bidzalik, sebagaimana kita lihat, ya, sebagaimana dilihat orang-orang yang sedikit ilmunya dari hal itu. La yasiku bima yurwa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'anis salafi li jahlihi bi sahihihi min saqimih. Dia tidak thiqah terhadap apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari salaf, dikarenakan kejahilannya, ketidaktahuannya tentang sahihnya dari yang dhaifnya. Fahuwa li jahlihi yujawwizu an yakuna kulluhu batilan, maka dia dengan kejahilannya, dengan ketidaktahuannya, maka dia akan, ya, melampaui atas apa-apa, ya, semua yang dia riwayatkan tadi, yang dia ketahui daripada hadis-hadis tadi adalah batil. Li'adami ma'rifatihi bima ya'rifu bihi sahiha dzalika wa saqimahu, dikarenakan ketiadaan makrifat dia, ketiadaan ilmu dia dari apa-apa yang dia tahu dari sahihnya dan juga sakimnya atau dhaifnya.
Wa huna tanbihun muhimmun jiddan fi hadzal mabhas. Dan di sini ada peringatan yang sangat penting sekali tentang pembahasan hal ini. Haitsu qala Syekhuna Al-Albani fi Tamamil Minnah. Ketika Syekh kami, guru kami itu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di kitab Tamamul Minnah. Halaman 34 sampai 37 panjangnya. 38. Beliau mengatakan, Syekh Al-Albani mengatakan, Ishtaharu baina katsirin min ahli al-ilm wa tullabihi. Sungguh telah masyhur di kalangan para ulama dan juga tulabul ilm. Ya, bahkan ini juga di Indonesia, ya, para asatidzah, anna al-hadits ad-dha'if yajuzu al-'amalu bihi fi fadailil a'mal. Bahwasanya hadis-hadis dhaif itu dibolehkan ya di dalam fadilah-fadilah amal. Betul apa enggak? Banyak yang mengatakan seperti itu, ya. Tapi di sini sebenarnya ada rincian. Wa yadhunnu ya, wa yadhunnuna annahu la khilafa fi dzalik. Ya, dan mereka menduga dan mengatakan bahwasanya di sini tidak ada khilaf di dalam hal ini, sepakat para ulama. Begitu kata mereka. Kaifala wan Nawawi rahimahullahu naqala al-ittifaq alayhi fi aksari min kitabin wahidin min kutubih. Bagaimana tidak? Ya. Sedangkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya, terkenal ya. Hujjah mereka adalah perkataan Imam Nawawi. Yang mana beliau menukilkan sepakatnya para ulama di dalam banyak kitab-kitab beliau ya, bukan di satu tempat, banyak tempat. Begitu, ya. Itu yang masyhur di kalangan para ulama dan juga para tulabul ilm, dan memang benar Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan hal itu di banyak tempat di kitab beliau. Wa fi ma naqalahu nadhrun bayyinun, kata Syalbani, dan sungguh ya apa-apa yang dinukilkan dari beliau itu Imam Nawawi rahimahullah itu nadhrun bayyin. Nadhrun itu perlu diteliti. Artinya perkataan Imam Nawawi itu perlu diteliti. Benar Imam Nawawi mengatakan itu, cuman perkataan beliau perlu diteliti lagi. Li'annal khilafa fi dzalika ma'ruf. Dikarenakan khilaf di dalam hal ini itu ma'ruf. Maksudnya tidak semua para ulama mengatakan bahwasanya hadis dhaif itu boleh diamalkan di dalam masalah fadilah amal. Ya. Fa inna ba'dal ulama al-muhaqqiqin ala annahu la yu'malu bihi mutlaq. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan ya, daripada ulama muhaqqiqin ya, ahli hadis ya, bahwasanya itu tidak boleh diamalkan secara mutlak. Hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan secara mutlak. Sebagian mengatakan seperti itu. La fil ahkami wala fil fadail. Baik itu dalam hukum-hukum maupun di dalam fadailul a'mal. Qala asy-Syaikh Al-Qasimi fil Qawaid at-Tahdits. Hakahu Ibnu Sayyidin Nas fi Uyunil Asar an Yahya ibn Ma'in wa nasabahu fi Fathil Mughis li Abi Bakr ibn al-Arabi wa dhahiru anna madhhab al-Bukhari wa Muslim dhalika aidan wa huwa madhhabu Ibnu Hazm. Ya. Ya dinukilkan ya, dihikayatkan dari Ibnu Sayyid ya di dalam kitab Uyunul Asar dari Yahya bin Ma'in, dan dikatakan itu dari Fathul Mughis oleh kitabnya milik Abu Bakar Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi ini murid dari Al-Imam Al-Ghazali. Beliau adalah seorang ulama madhab Maliki. Wadh-dhahir, kata beliau, yang dhahir bahwasanya ini adalah madhabnya Bukhari, Muslim ya juga seperti itu, yaitu juga Ibnu Hazm rahimahumullahu taala, bahwasanya tidak boleh diamalkan. Qultu, maka aku katakan, kata Syekh Al-Albani, wa hadha huwal haqqul ladzi la syakka fihi indi li umurin. Dan ini adalah yang menurutku lebih benar ya di sisiku atas beberapa alasan. Kata beliau, al-awwal anna al-hadits ad-dha'if innama yufidu adh-dhanna al-marjuha
wala yajusul 'amalu bihi ittifaqan. Bahwasanya hadis yang dhaif itu hanya saja dia itu yufidu dhon al-marjuh. Itu dhon yang marjuh, bukan dhon yang rajih. Jadi kita itu boleh beramal dengan dhon, boleh. Tapi dhon yang kuat, bukan dhon yang marjuh. Dhon yang rajih bukan dhon yang marjuh. Maksudnya kalau marjuh itu 50% ke bawah dhonnya. Kalau yang rajih atau dhon yang qawi itu 50% ke atas atau sekedar dhon saja, seperti itu. Wala yajusul 'amalu bihi ittifaqan, dan ini mufakat ya. Semua ulama mengatakan tidak boleh beramal dengan hadis ini. Faman akhraja min dalikal 'amal bil hadis dhaif fil fadaili labudda an ya'tiya bidalilin wa hayhata. Dan barang siapa mengatakan ya, barang siapa mengeluarkan hukum ini ya, maksudnya mengeluarkan dia keluar dari kesepakatan ini, yaitu mengatakan bahwasanya hadis dhaif bisa diamalkan di dalam fadail, maka ini labudda an ya'tiya bidalil, maka harus mendatangkan dalil karena yang tadi sudah sepakat. Yang tadi sudah sepakat ya. Maka ketika dia merubah keluar dari kesepakatan itu, maka ijma ulama itu tidak bisa dilawan kecuali dengan dalil. Ya. Sedangkan ijma ulama itu juga dalil. Nah, wahai hata, dan dia tidak akan bisa mendatangkannya. As-sani, alasan yang kedua kata Syalbani rahimahullah, annani afhamu min qaulihim, sungguhnya aku memahami perkataan mereka itu fi fadailil a'mal, di dalam fadilah amal, adalah al-a'malul lati sabatat masyru'iyatuha bima taqumu al-hujjatu bihi syar'an. Yaitu perkataan mereka dibolehkan di dalam fadail amal, yaitu perkataan Imam Nawawi juga. Maksudnya adalah amal-amal yang telah sabit masyru'iyahnya, yaitu pensyariatannya, dengan apa-apa yang dikuatkan dengan hujjah secara syar'i, yaitu hadis-hadis lain yang mungkin hasan atau mungkin sahih seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya? Wa yakunu ma'ahu hadisun dhaif, dan bersamaan dengan itu ada hadis lain yang dhaif. Ya. Yusammi ajran khasan liman amila bihi. Misalkan ya, dia menyebutkan ya pahala yang khusus untuk orang yang mengamalkannya. Fa fi misli hadza yu'malu bihi fi fadailil a'mal. Nah, kalau seperti ini, Syalbani juga sepakat ini boleh diamalkan di dalam fadail a'mal. Gitu. Karena memang ada pendukungnya. Li'annahu laisa fihi tasyri'u dzalikal 'amal bih. Dikarenakan ya, di sini tidak ada tasyri'. Tidak tasyri' itu tidak ada pensyariatan amalan itu. Ya, paham ya? Jadi amalan itu sudah ada dulu. Apa namanya? Landasannya sudah ada dalam hadis yang lain. Cuman ada hadis lain dhaif menyebutkan barang siapa mengamalkan ini dapat ini, dapat itu, dapat itu. Itu dhaif. Mengamalkan yang tadi itu enggak ada masalah. Tambahan-tambahan tadi terserah, kalau betul alhamdulillah, kalau enggak ada masalah. Paham di sini? Itu dia maksud Syalbani seperti itu. Wa innama fihi bayanu fadlin khasan yurja an yanalahu al-'amalu bihi. Hanya saja di situ ada bayan dari hadis dhaif tadi terhadap fadlun, fadailnya. Yaitu apa? Diharapkan mendapatkan pahala-pahala ini dan itu yang disebutkan dalam hadis dhaif tadi. Tapi yurja, hanya diharapkan, kita tidak memastikan. Ini enggak masalah. Ini tidak masalah. Tapi amalnya, jenis amalnya sudah ada dalam hadis lain yang masyru'. Entah itu hasan, entah itu sahih, seperti itu. Paham ya? Insyaallah ya. Contohnya apa misalkan? Salat syuruk. Katakanlah itu hadisnya dhaif. Sebagian ulama mengatakan dhaif ya. Seperti juga contohnya, atau membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Dewan Fatwa mendhaifkan ya. Syalbani mensahihkan. Atau salat syuruk ya. Sa'fi Anda juga mendhaifkan. Apa itu salat syuruk? Salat ketika 10 menit setelah matahari terbit. Bukan ketika matahari terbit, tapi setelah matahari terbit. Sebagian ulama mendhaifkan. Dapat pahala haji dan umroh, itu
Fadhilnya situ tuh, fadhilnya mendapatkan pahala umrah, haji dan umrah taman. Lengkap, sempurna. Sebagian ulama, setahu saya Syalbani juga, itu malah mensahihkan. Taib. Salat sudah ada landasannya belum? Salat di waktu duha. Ada. Tapi fadhilnya dapat ini dapat itu, katakanlah dhaif. Maka di sini dibolehkan menurut Syalbani. Karena salatnya sudah ada landasannya. Adapun fadhilnya dapat ini dapat itu, dapat haji, dapat umrah, yurja. Yaitu diharapkan enggak masalah, lakukan saja. Jangan mentang-mentang dhaif, enggak usah lah. Bakhil. Kita katakan bakhil, antum malas antum. Antum bukan masalah dhaif sama sahihnya, antum bakhil, antum malas antum ini sebenarnya. Paham di sini ya? Gitu dia. Nah, alhamdulillah. Wa ala hadzal ma'na hamala al-qawl al-madhkura ba'd al-ulama كالشيخ علي القاري rahimahullah faqala fil mirqah. Maka dengan dasar inilah kita bawakan perkataan-perkataan yang disebutkan oleh para ulama seperti salah satunya Syekh Ali Al-Qari rahimahullah. Itu ketika mereka membolehkan hadis dhaif untuk fadilah amal, maka seperti ini maksudnya. Seperti yang disebutkan oleh Syalbani tadi. Ya. Salah satunya adalah Ali Al-Qari rahimahullah. Beliau mengatakan, qauluhu innal hadits ad-dha'ifa yu'malu bihi fil fadha'ili wa in lam ya'tadidu ijma'an kama qalahu an-Nawawi. Mahalluhu al-fadha'ilu as-sabitatu min kitabin awis sunnah. Perkataannya bahwasanya hadis dhaif itu boleh diamalkan di dalam fadhail walaupun ya in lam ya'tadiduhu ijma'an kama qalahu an-Nawawi, walaupun ya tidak ijma' sebagaimana diklaim oleh Imam Nawawi. Mahalluhu al-fadailu as-sabitatu, yaitu fadilah yang sabit min kitabin aw sunnatin, ya sudah sabit dari kitab ataupun sunnah, itu landasan amalnya tadi. Adapun fadailnya ya yurja. Wa la hada al-amalu bihi jaiz, maka amal di sini menjadi jaiz dan boleh in sabata masyru'iyatul amali alladhi fihi bi ghairihi mimma taqumu bihi al-hujjah. Ya, kalau landasan amalnya itu sudah ada hujjah sebelumnya. Adapun fadailnya udah terserah. Dapat ini dapat itu, ya enggak masalah. Dapat alhamdulillah, enggak dapat tetap dapat pahala yang lain yang sudah sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Walakinni, akan tetapi aku, kata beliau, a'taqidu annal jumhurul qailina bihadzal qawli la yuriduna minhu hadzal ma'na ma'a wuduhihi. Akan tetapi aku berkeyakinan ya, bahwasanya jumhur perkataan orang-orang yang berkata dengan perkataan ini bahwasanya hadis dhaif boleh diamalkan di dalam fadhail, itu tidak menginginkan makna ini. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Digas habis. Enggak peduli ada landasan atau enggak landasan, yang penting ini fadhail, kalau dhaif udah ya amalkan saja. Ini enggak bisa. Li'annana narahum ya'maluna bi ahadits dha'ifatin lam yasbut ma tadammanathu min al-'amali fi ghairihi min al-ahadits sabitah. Dikarenakan kami melihat mereka itu mengamalkan hadis-hadis dhaif yang tidak sabit ya amalnya, landasan amalnya di hadis yang lain daripada hadis-hadis yang sabit. Mislah, contohnya istihbab bin Nawawi wa tabi'ahu ghairu wahid, yaitu salah satunya adalah istihbabnya Imam Nawawi ya, dan ini juga diikuti ulama yang lain atau orang yang lain, bukan cuma satu orang, banyak, yaitu ijabatal muqim, yaitu jawaban orang-orang yang mukim fi kalimatil iqamah, ketika mendengar iqamat dari muadzin, yaqulu aqamahallahu wa adamaha ma'anna al-hadis al-warid fi dzalika dha'ifun, yaitu
ada sebuah hadis yang dhaif, sepakat dhaifnya, yaitu ketika muadzin qomat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, dijawab dengan aqamahallahu wa adamaha. Ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Nah, ini berbicara tentang amal, bukan fadilah kan? Nah, itu dia. Ini amal ini. Tidak disebutkan akan dapat ini dapat itu, enggak. Nah, itu dia. Jadi di sini menurut Syalbani ini mutlak enggak boleh. Ini masyru', ya. Ini masyru'. Syariat, dan syariat itu harus dipastikan kesahihannya, gitu dia. Ya. Nah, ini salah satu penyimpangan di dalam penggunaan kalam yang di situ bisa dibawa ke kanan, bisa dibawa ke kiri. Ya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan sama Syalbani, saya jelaskan sekali lagi bahwasanya ketika para ulama mengatakan dibolehkannya hadis dhaif untuk fadhail, itu ketika landasan amalnya itu sudah ada. Tapi masalah fadilahnya dapat ini dapat itu yurja, itu diharapkan, gitu dia. Tapi kalau macam ini tadi, ini jelas, ini amalan. Dhaif enggak boleh kita kerjakan, itu dia. Fahada qaulun lam yasbut masyru'iyatuhu fi ghairi hadal hadis ad-dhaif. Dan perkataan ini tidak sabit ya syariatnya ya di selain hadis yang dhaif ini. Jadi tidak ada penguatnya. Wa ma'a dzalik faqad istahabbu dzalik. Akan tetapi sayangnya mereka mengatakan ini istihbab dan ini disukai dan ini boleh dan yang lain. Ma'anna al-istihbab hukmun minal ahkam al-khamsah. Ya, bahwasanya istihbab atau disukai amalan ini dan itu adalah termasuk hukum-hukum yang khamsah. Hukum-hukum yang 5, yaitu apa? Halal, wajib, sunnah, makruh, haram, ya. Sama istihbab. Nah, itu dia. Itu harus ada apa namanya? Dalilnya. Allati la budda li isbatiha min dalilin taqumu bihil hujjah. Yang mana di dalam isbatnya untuk menetapkannya itu perlu dalil sebagai hujjah. Saya akan mengatakan tambahan sedikit dan ini faedah dari juga Ustaz Firanda hafizahullah taala. Untuk istihbab ini memang juga ada khilaf. Adapun Syalbani mengatakan istihbab juga perlu dalil. Istihbab juga perlu dalil. Sebagian ulama membedakan. Kalau wajib sunnah ya, itu perlu dalil. Tapi kalau istihbab ini enggak perlu dalil. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, istihbab di dalam talafud bin niyat, usuli fardhu dan seterusnya. Itu khilaf bainal ulama, ya, beliau mengatakan khilaf. Dan keempat madhab ini jumhur madhab mengatakan istihbab. Ya. Dari 3 madhab itu mengatakan istihbab. Satu saja yang mengatakan tidak istihbab yaitu madhab Imam Malik rahimahullah. Beliau hanya istihbab ketika seorang itu mempunyai was-was. Maka dia mengatakan usolli fardhu. Itu dia. Ya. Nah, adapun ya, ulama semisal Syalbani, istihbab ini juga perlu dalil. Sehingga makanya beliau mengatakan usolli ini walaupun dia mengatakan istihbab saja itu tetap bid'ah. Tetap bid'ah. Tapi kalau mengatakan usolli itu adalah sunnah, itu jelas bid'ah, sepakat ulama. Paham di sini ya? Nah, kalau dikatakan istihbab saja, maka ini khilaf bainal ulama, apakah itu bid'ah atau tidak. Tapi kalau orang kok berani mengatakan usoli itu adalah sunnah Nabi, itu bid'ah. Bahaya itu. Paham ya? Itu dia. Ya, sekali lagi ya, bahwasanya Syekh Ali Hasan di dalam kitab Usul Bidah ini ya, termasuk ya ketinggian ilmu beliau. Beliau membuahkan hujah-hujah di sini itu adalah dari ulama-ulama yang ada penyimpangan. Ya. Al-Imam ya Suyuti dibawakan beliau. Beliau juga ada masalah di dalam Maulid Nabi membolehkan. Abu Syamah juga ya dibawakan di sini. Lalu juga Ibnu Abil Is ya. Abdus Salam di sini juga dibawakan beliau. Beliau bahkan Ibnu Abil Is ini mengatakan bid'ah itu ada 5, bukan cuma 2 ya. Hasanah dan tapi kaidah-kaidah beliau dalam bid'ah juga diambil.
oleh Syal di sini. Ya. Intinya ketika kaidah itu memang bisa diambil maka dia dibawakan seperti itu. Dan ini juga salah satu kaidah di dalam kita ya, ketika menghukumi orang. Tidak boleh kita menghukumi orang ketika seorang itu berbuat bid'ah di dalam satu hal, lalu kita langsung menjarah dia ahli bid'ah. Nggak boleh. Kalau seperti itu nggak ada yang selamat ulama ini. Nggak ada yang selamat. Karena ulama satu-satu pasti ada kesalahannya. Di sini dia salah, di sini benar. Imam Nawawi beliau mentakwil sifat Allah. Apakah langsung kita katakan beliau ahli bid'ah? Tidak. Ya, nggak ada yang ulama, satupun ulama di dunia ini yang mengatakan beliau ahli bid'ah, nggak ada. Beliau ahli sunnah. Walaupun beliau di dalam masalah sifat tergelincir. Lalu juga dua imam besar madhab Syafi'i, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang kedua yang namanya mirip dengan siapa? Yang dari Jember orang itu siapa? Pak Kumis. Siapa namanya? Yang dari Jember. Yang terkenal. Singa Aswaja. Itu dia. Ar-Ramli. Al-Imam Ar-Ramli dan Ibnu Hajar Al-Haytami itu dua imam besar mu'tamad madhab Syafi'i. Apa akidah beliau itu? Berdua. Membolehkan tawasul kepada orang-orang soleh di kuburan. Kan berat. Berat kan? Tapi tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah dari dulu sampai sekarang yang mengatakan beliau itu adalah musyrik, keluar dari Islam, enggak ada. Karena itu ijtihad beliau. Ijtihad dia. Karena orang-orang yang mencapai level mujtahid mutlak, maka dia enggak bisa bertanya sama orang, karena di situ beliau udah paling pinter. Mujtahid mutlak itu ditanya, enggak bertanya mereka. Seperti Imam Syafi'i, para imam itu mujtahid mutlak. Ya. Sehingga mereka beristihad. Mereka tuh tempat bertanya, bukan bertanya, bukan ditanya gitu. Ya, sehingga mereka ma'dzur. Gitu. Beda kalau kita di sini ya, kita banyak tempat bertanya. Kok kita nyembah kubur, dikasih tahu dia nggak mau misalkan, minta wasilah, kita ahli bid'ah. Jelas. Paham di sini? Gitu dia. Jadi begitulah para ulama bermuamalah dengan sesama ulama. Ya, hati-hati. Kadang orang-orang yang baru belajar, para tulabul ilm yang baru belajar, lisannya pedas, gitu ya, tajam, ya, main hajar, main macam-macam lah, seperti itu. Ini jelas karena kejahilan mereka, ya, karena kebodohan mereka dan kurangnya ilmu mereka dan adab mereka terhadap ahli ilmu. Nah, sayangnya orang-orang yang sekarang ini baru belajar madhab, kawan-kawan kita, ya, langsung ditelan mentah-mentah. Ya. Akhirnya mereka sudah belajar tauhid bertahun-tahun, ketemu ada imam, ada ulama yang membolehkan tawasul, langsung boleh tawasul. Dengan alasan kita menghormati ulama. Ya, nah ini jelas kesalahan yang besar. Ketika kita tahu dalil, kita paham dalil, kita nggak boleh taklid. Nggak boleh taklid pada ulama. Ya. Dan kita tidak sependapat dengan satu ulama, satu imam. Itu bukan karena kita nggak menghormati dia. Bukan karena kita tidak merasa lebih pintar daripada dia, enggak, sama sekali tidak. Tapi kita jelas mengagungkan hadis Nabi SAW dan mendahulukan hadis Nabi dari perkataan orang. Ya, yang mana hadis ini juga dipahami oleh ulama yang lain, seperti itu tentunya. Ya, dan kita menilai itu lebih dekat kepada kebenaran. Nah, baik. Lalu beliau mengatakan, wa kam hunaka min umurin adidatin syara'uha linnas wastahabbuha lahum. Dan betapa banyak di sana perkara-perkara yang banyak sekali yang disyariatkan oleh mereka untuk manusia dan mereka mengatakannya ini istihbab. Ini istihbab, ini disukai. Istihbab ini mendekati sunnah, ya. Tapi tidak sampai ke derajat sunnah. Tapi hanya dikatakan disukai saja. Istihbabuha istahabbuha lahum. Innama syara'uha bi ahaditsa dha'ifatin la asla lima tadammanathu minal amali fi sunnah as-sahihah. Ya, hanya saja mereka mensyariatkannya dari hadis-hadis yang dhaif, yang tidak ada asal landasan, ya,
yang menguatkan amalannya di dalam sunnah yang sahihah. Wala yattasi'ul maqamu lidharbil amsilati ala dhalik wa hasbuna ma dzakartuhu min hadzal misal. Dan kita tidak ada waktu ya untuk menyebutkan semua jenis amalan-amalan tersebut, dan kita mencukupkan dengan misal yang telah kita sebutkan tadi. Ala annal muhimma, dan yang paling penting hahuna an ya'lamal mukhalifuna anna al-amala bil hadis ad-dha'if fil fada'ili laisa ala itlaqihi indal qailina bihi. Dan yang paling penting di sini untuk diketahui bagi orang-orang yang mukhalif bahwasanya amal dengan hadis yang dhaif di dalam fadhail amal itu adalah tidak mutlak. Tidak mutlak. Sebagaimana kita jelaskan tadi. Ketika ada landasan amalnya, maka itu baru bisa diamalkan. Faqad qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Tabyinil Ujab. Dan ini telah diisyaratkan, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Tabyinul Ujab. Ya, Tabyinul Ujab artinya itu penjelasan hal-hal yang ajaib. Maksudnya apa? Itu pemahaman-pemahaman yang menyimpang begitu ya. Lalu dijelaskan sama beliau. Beliau mengatakan, ya, ustuhiru anna ahlal ilmi yatasahaluna fi iradil ahadisi fil fadail. Sudah masyhur bahwasanya para ahlul ilmi mereka itu bermudah-mudahan ya di dalam memakai hadis-hadis dhaif di dalam fadail ya, wa in kana fiha dhaif. Wa in kana fiha dha'f. Ini yang mengatakan beliau Ibnu Hajar waktu itu. Ibnu Hajar itu berapa jaraknya, sekitar 200 tahunan ya setelah Imam Nawawi wafat. Nah, maka beliau mengatakan seperti itu. Sebagian ulama sudah masyhur itu mereka bermudah-mudahan di dalam beramal di dalam masalah fadhail walaupun itu hadisnya dhaif. Lihat ya, yang mengatakan beliau, bukan kita, bukan Syalbani tapi beliau. Karena Syalbani ini mengatakan sesuatu tentu juga ada landasannya ya. Malam takun maudu'atan ya. Ya, yang penting tidak maudhu' atau palsu. Wa yanbaghi ma'a dzalika ishtiratu an ya'takid al-'amilu kauna dzalika al-hadis dha'ifan. Ya. Dan itu juga harus ya diberikan syarat kepada orang yang mengamalkannya, agar dia tahu bahwasanya hadis itu adalah hadis yang dhaif. Ya. Maksudnya bagaimana? Karena kalau dia tidak tahu dan dia menganggap hadis ini adalah dari Rasulullah SAW, ini bahaya. Dia menyandarkan suatu perkataan yang tidak dari Nabi, gitu dia. Jadi juga ada syaratnya itu. Syaratnya apa? Yang mengamalkan tahu ini hadis dhaif. Ini bukan dari Nabi. Cuman ini ada landasannya dan ini tidak palsu, seperti itu. Wa alla yushhira dzalik, dan juga dia tidak memasyhurkannya. Ya, tidak menyebarkannya. Karena kalau menyebarkannya secara spontan, secara sembarangan, maka orang-orang awam yang tidak tahu akan mengatakan ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Padahal bukan. Jadi syaratnya ketat ya, dari Ibnu Hajar. Li'alla ya'mal al-mar'u bihadisin dhaif, agar manusia itu tidak mengamalkan hadis dhaif. Fayushra'u ma laisa bisyar'in, sehingga mereka menganggap itu syariat sedangkan itu bukan syariat. Aw yarahu ba'dul juhal fayadhunnu annahu sunnatun sahihah, atau orang-orang jahil akan menganggap itu adalah sunnah-sunnah yang sahih padahal bukan. Wa qad saraha bi ma'na dzalika al-Ustaz Abu Muhammad Ibnu Abdissalam wa ghairuh. Dan sungguh ini telah juga dinyatakan dengan jelas oleh Ustaz Abu Muhammad bin Abdissalam dan yang selainnya. Beliau mengatakan, "Wal yahdharil mar'u min dukhulihi tahta qoulihi sallallahu alaihi wasallam." Dan hati-hatilah manusia ketika beramal, ketika menyebarkan hadis atas ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddasa anni bihadisin yura annahu kadhibun fahuwa ahadal kadhibaini." Barang siapa ya haddasa ini meriwayatkan hadis, menyebarkan hadis, anni dariku, bihadisin dengan satu hadis saja,
Yuro annahu kadibun. Dia yuro. Yuro ini maksudnya adalah dia masih bimbang. Dia menganggap ini bisa sahih, bisa tidak gitu. Tapi dia langsung sebarkan saja. Fahuwa ahadul kadibain. Maka dia itu adalah termasuk salah satu dari dua pendusta. Kata Nabi SAW. Fakaifa biman amila bihi. Maka bagaimana pula dengan orang yang mengamalkannya. Ya, ini lebih dahsyat lagi. Seperti itu ya. Wala farqa fil amali bil hadis fil ahkami atau fil fadaili. Ya. Dan tidak ada perbedaan. Ini menurut Ibnu Hajar ya. Mengamalkan hadis di dalam ahkam, hukum-hukum dan di dalam fadail. Id al kullu syar'un. Karena keduanya itu termasuk syariat. Mau ahkam, mau fadail, dua-duanya adalah syariat. Tidak perlu dipisah-pisah. Adapun dulu kan tadi Imam Nawawi kan mengatakan kalau ahkam wajib sahih, wajib hasan. Jadi kalau fadail maka boleh seperti itu kan. Kata Ibnu Hajar tidak dipisah-pisah, sama saja. Dan ini adalah pendapat Syalbani. Fahadi syurutun salasatun muhimmatun li jawazil amali bihi. Maka dikumpulkan di sini tiga syarat, yaitu syarat yang muhimmah, yang penting untuk boleh mengamalkan hadis dhaif di dalam fadail. Yang pertama adalah an la yakuna maudu'an. Yang pertama. Hadisnya dhaif tapi tidak palsu. Apa bedanya? Ya, semua hadis palsu itu dhaif, tapi tidak semua hadis dhaif itu palsu. Ya, karena dhaif bisa jadi karena satu rawinya itu pelupa. Ya, pelupa. Ya, jadi ini masih yurja, masih diharapkan ini benar gitu loh. Tapi ada hadis dhaif, satu rawinya kadzdzab, pendusta, dajjal. Tukang dusta gitu ya. Tukang palsu hadis, memang udah terkenal tukang palsu dia. Ah, ini maudhu berarti. Palsu. Nah, ini enggak boleh, sama sekali enggak boleh kalau kayak gini. Syarat yang kedua, an yu'rafal 'amil bihi kaunahu dha'ifa. Yang mengamalkan hadis palsu yang mengamalkan hadis dhaif tadi itu paham ini hadisnya dhaif. Sehingga dia tidak berpikir ini dari Nabi. Dia tidak berpikir ini hadis sahih, tidak. Ini saya tahu dhaif ini. Contohnya apa tadi yang saya sebutkan? Orang yang mau sholat syuruk. Misalkanlah dia yakin ini hadis dhaif. Karena dia punya ilmu di situ. Dhaif. Tapi dia tahu ini bukan dari Nabi. Dan saya tahu sholat di dalam waktu duha itu boleh. Karena sudah ada dalil tentang sholat duha. Cuman dapat ini, dapat itu, dapat pahala haji sempurna. Itu yurja. Diharapkan. Dapat alhamdulillah. Kalau benar ya kan. Kalau ternyata memang benar-benar dhaif ya sudah, nggak masalah. Saya dapat pahala sholat duha, selesai. Ya, gitu deh. Lalu syarat yang ketiga, an la yushhirul amala bihi. Dia tidak memasyhurkan amalan-amalan itu. Ya maksudnya mungkin sekali-sekali tinggal, ya sekali-kali lakukan seperti itu. Silakan seperti itu. Ya. Berapa menit lagi? 5 menit. Baik. Hah? Oh sudah ada. Nanti 5 menit katanya. Oh, ini jam yang mana yang dipakai? Baik, kalau gitu kita ambil pertengahan aja ya. Di sini 5 menit, di sini udah masuk. 2 menit aja lah ya. 2,5 menit. Baik, mungkin kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Kalau ada ya. Kalau bisa nanti kalau sudah habis Isya itu nggak usah tanya-tanya lagi. Tanyanya di sini aja. Karena saya buru-buru pulang ya. Udah malam. Ada? Di luar tema juga nggak masalah. 1 atau 2 silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.